Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everyone, and how are you today? Today we are going to be continue about present continuous tense. In the last I told you about how to make sentences in present continuous tense. Baik anak-anakku sekalian, untuk pertemuan hari ini Bapak masih akan menjelaskan tentang tenses present continuous tense. Walaupun sebelumnya atau di pertemuan sebelumnya Bapak telah sampaikan pola rumus dan bagaimana cara membuat present continuous tense Baik anak-anakku sekalian, perlu diingat bahwa tenses present continuous tense ini di bahasa Inggris maknanya adalah bentuk atau kalimat atau ungkapkan secara langsung, kejadiannya secara langsung atau sedang berlangsung. Nah, baik anak-anakku sekalian, di sini Bapak akan kasih gambaran fungsi present continuous tense Nah, di sini ada fungsi utama dari tenses yang satu ini adalah memberikan gambaran atau menunjukkan peristiwa yang sedang terjadi saat ini yang sedang terjadi saat ini, ingat. Nah, di sini ada beberapa contoh fungsi dari penggunaan present continuous tense. Yang pertama, anak-anakku sekalian, menyatakan suatu peristiwa yang sedang berlangsung Seperti contoh di sini, he is playing the game now. Nah, mungkin kalian masih ingat di pertemuan sebelumnya bahwa rumus present tense itu terdiri dari subjek terus to be are and is, verb ditambah ing Nah, seperti ini, he is playing Jadi kalau untuk present continuous tense menurut Bapak ini gampang diidentifikasi Jadi mudah bisa dibedakan Karena apa? Karena kata kerjanya itu pasti ditambahkan ing. Play jadi playing Terus misalkan drink jadi drinking. Nah, seperti itu. Jadi kata kerja ditambah. Itu ciri present continuous tense Nah, dia sedang bermain game sekarang. He is playing the game now. Kadang kalau kita lihat mungkin di beberapa artikel bahasa Inggris ketika menemukan present continuous tense, ada yang menggunakan keterangan waktu seperti now, right now Jadi sekarang artinya now itu sekarang, atau right now sekarang ini. Misalkan I am listening a music right now saya sedang mendengarkan musik sekarang ini. Nah, itu kan bentuk present continuous tense Lanjut anak sekalian, yang kedua, menyatakan suatu peristiwa dan perbuatan yang memiliki sifat sementara Nah, seperti Ginny is cooking now but she will wash the pan soon Ginny sedang memasak sekarang tetapi dia akan segera mencuci wajah. Jadi ada pola yang seperti ini Jadi untuk menyatakan suatu peristiwa dan perbuatan yang memiliki sifat sementara bisa menggunakan present continuous tense. Nah, ini seperti ini konteks kalimatnya Oke. Selanjutnya yang ketiga, menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung namun tidak dikerjakan ketika menyampaikan. Contoh di sini, I am studying Korean later at the State University of Seoul now. Aku sedang belajar sastra Korea di Universitas Seoul sekarang. Jadi maksudnya ungkapan ini misalkan seseorang ini dia sudah belajar bahasa Korea, bahkan sampai sekarang dia masih belajar Sampai sekarang dia masih belajar bahasa Korea tetapi dia tidak mengaplikasikannya. Nah, seperti itu bisa menggunakan
present continuous tense. Yang keempat, menyatakan peristiwa atau kejadian yang berubah-ubah. Seperti harga telepon misalkan, ya, the price of smartphone is increasing very fast. Harga smartphone meningkat dengan cepat. Nah, mana yang present continuous tense ini? Ya, lihat cirinya di sini ada to be, ada verb, ini verb ya, increase, verbnya tambahkan in jadi increasing, ya, meningkat di situ. Nah, ini subjek ya. Nah, ini to be ya, ini verb ditambah. Intinya gini, to be ada to be ya, verb ditambah ing ya. Kalau di artikel kalian lihat, nah ini pasti present continuous tense. Atau mungkin di dialog yang menemukan kalimat seperti ini berarti ini sedang berlangsung. Atau mungkin sedang terjadi begitu sampai hari ini. Ya. Nah, jadi itu yang anak-anakku sekalian, ini beberapa contoh saja ya, sebenarnya banyak. Ada lagi yang berbentuk akan ya, tapi masih present continuous tense dalam konteksnya ya, tapi maknanya itu akan. Nah, itu banyak sebenarnya ya. Bapak ini yang simpel-simpel saja supaya kalian mudah memahami ya. Segini saja dulu. Oke, jadi itu ya anak-anakku sekalian, untuk fungsi ya penggunaan present continuous tense ya, bisa menyatakan suatu peristiwa ya, menyatakan suatu peristiwa dan perbuatan memiliki sifat sementara, terus menyatakan peristiwa yang sedang berlangsung ya namun tidak dikerjakan ketika menyampaikan, dan yang terakhir menyatakan peristiwa atau kejadian yang berubah. Oke, baik anak-anakku sekalian, selanjutnya next ini ada dialog ya. Dialog ini ada kaitannya dengan present continuous tense. Kita lihat di sini ya, dialog 1 on the fact kejadiannya. Di sini what are you doing ya, kata lelaki itu ya, kata si man lelaki itu ya. Terus I'm parking my car here. No, I'm sorry, that isn't possible. Why not? I don't see a no parking sign. This is my parking place. I don't see a sign with your name. I park here every day. Well, I'm parking here today. Why don't you go around the corner and look for a place? Because there's a place here. What is my place? Not today. I'm not moving my car. Oh my god. Nah, jadi kita lihat di sini ya. Ini kejadian di sebuah parkir. Ada yang sedang berlangsung. Nah, di sini sedang terjadi. What are you doing? Bapak yang ditandai merah ini maksudnya adalah simple present continuous tense ya. What are you doing? Ada kata are you doing. Nah, ini interrogatif ya. Jadi apa yang sedang kamu lakukan? Apa yang sedang? Nah, ini ya, sedang kamu lakukan. I'm parking my car here. Nah, saya sedang memarkirkan mobil ya di sini. Artinya sedang berlangsung ya kejadiannya. Dia masih sedang memarkirkan mobil di sini, gitu ya. Oke. Terus di sini I'm parking here today. Saya ya memarkirkan di sini setiap hari. Nah, itu ya. I'm parking here today. Terus di sini I'm not moving my car. Ini kan bentuk negatif ya, present continuous tense. Ya, not today. I'm not moving my car. Ya, tidak hari ini. Saya nggak mau ya memindahkan mobil. Ya, kejadian berlangsung ya. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, sebenarnya anak-anakku sekalian ya, untuk present continuous tense, kalau kalian paham ya rumus yang sudah Bapak kasih ya di minggu sebelumnya, pertemuan sebelumnya, kalau kalian sudah memahami, itu gampang mengaplikasikannya anak-anak sekalian. Dalam contoh kegiatan sehari-hari, misalkan begini, kalian sedang misalkan sedang ngobrol sama teman, tiba-tiba ada teman yang lain nanya sama kalian, what are you doing?
Nah, jawabannya harus present continuous tense lagi. Karena apa? Karena dia nanya menggunakan bentuk present continuous tense. Apa yang sedang kamu lakukan gitu ya. Kalian jawab I'm chatting misalkan ya. Atau I'm chatting about political ya, atau I'm chatting about social science. Saya sedang ngobrol tentang misalkan social science ya, ataupun matematika. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai ketika ada yang bertanya what are you doing, dijawabnya tidak present continuous tense lagi. Misalkan begini, what are you doing? I sit down. Nah, itu salah jawaban seperti itu. Harusnya I am sitting down. Saya sedang duduk. Misalkan kalian sedang membaca nih ya. Ada teman kalian bertanya. Misalkan namanya Rani. Rani, what are you doing here? Rani, apa yang sedang kamu lakukan di sini? Rani kan sedang membaca. Nah, seharusnya Rani itu menjawab yang tepat begini. I am reading a novel. Saya sedang membaca novel. Jangan sampai ada yang bertanya what are you doing, dijawabnya sama Rini I read novel. Nah, itu salah ya. Jadi bukan simple present ya, harusnya present continuous tense. Jadi gitu ya, gampang anak-anak sekalian. Jadi kata kuncinya kalau ada yang bertanya what are you doing, kalian gunakan kalimat positif present continuous tense. Oke. Baik anak-anak sekalian, kalau sudah paham kita lanjut. Kalau ada yang kurang mengerti silahkan bisa tanya ya, kirim via email Bapak pertanyaannya. Selanjutnya anak-anak sekalian, di sini ada dialog 2 ya. Dialog 2 kalian Bapak minta untuk menulis ulang ini ya, dialog ini di buku catatan. Kemudian cari ya present continuous tense seperti Bapak tadi. Ini kalau Bapak ini menggunakan tanda merah ya. Kalau kalian cukup dibulatkan saja atau digaris bawahi mana yang termasuk ke dalam present continuous tense dalam dialog. Oke. Nah, setelah itu seperti biasa anak sekalian, kalian fotokan dan kirim via email ya. Itu masuk tugas nantinya. Oke. Jadi sekali lagi ini buat tugas, kalian tulis kembali ya di dialog ini ya di buku catatan. Setelah itu kalian cari mana yang termasuk present continuous tense. Boleh digaris bawahi ataupun dilingkari. Kalau Bapak ini dimerahi ya, bold merah. Kalau kalian nggak usah, cukup hanya digaris bawahi ataupun dilingkari. Oke anak sekalian, nah itu. Baik anak-anakku sekalian, mungkin itu saja untuk pertemuan hari ini ya, seputar present continuous tense. Next week kita lanjutkan lagi tentang pronoun ya. Oke, I think that's enough and see you next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.